Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku bisa share kegiatan sehari-hari aku lagi ya teman-teman ya. Nah ini anak-anak aku teman-teman yang lagi bantuin mamanya dagang ya teman-teman ya. Dan ini pelanggan aku yang hampir setiap hari itu ke warung, kalau pulang dari pasar pasti mampir ya teman-teman ya. Nah ini aku lanjut teman-teman, aku lanjut masak ayam goreng paha sih teman-teman. Ini beli paha 20.000 itu dapat 5 gitu teman-teman. Aku jadi hari ini masak simple aja, paha goreng dan sambal bawang gitu ya teman-teman ya. Hari ini jadi aku tuh pekerjaannya banyak, jadi aku masak yang simple-simple aja. Kecuali kalau pekerjaan aku itu lagi nggak banyak, aku itu bisa masak sayur dan ini itu ya teman-teman ya. Nah ini lanjut, anak lanang aku mau makan teman-teman. Anak lanang aku itu makannya tuh kalau yang disukain itu banyak banget ya teman-teman ya. Jadi kalau makan makanan yang disukain gitu sama anak aku teman-teman, jadi nambahnya tuh bisa 2 kali ya teman-teman ya. Alhamdulillah sih pertumbuhannya bagus ya teman-teman. Nah ini aku lagi lanjut teman-teman, lagi beresin bantal ya, maksudnya lagi ganti sarung bantal teman-teman. Nah ini sarung bantal warnanya itu, sarung bantalnya itu udah agak pudar ya. Sebenarnya itu bukan bantal teman-teman, jadi guling yang gede gitu teman-teman, karena udah kempes sayang dibuang, jadi aku jadiin bantal kayak gitu ya teman-teman. Ini aku nggak sesuai pasangan spray sama guling sama sarung bantalnya teman-teman, seadanya sarung yang ada aja ya, sarung bantal gitu seadanya ya. Warnanya udah agak pudar, soalnya bahannya adem banget teman-teman, jadi ya nggak dibuang ya teman-teman. Kalau belum robek ya sayang dibuang gitu ya teman-teman ya. Nah itu anak aku lagi makan, ditungguin sama temennya teman-teman, mau main bola sama temennya. Jadi setelah selesai makan itu mau main bola sama aku. Sebenarnya nggak boleh makan langsung main bola teman-teman, tapi karena temennya udah nungguin nggak enak ya teman-teman ya. Nah ini setelah selesai beresin bantal teman-teman, karena warung itu kosong ya, jadi aku lanjut beres-beres ngepel gitu ya teman-teman ya. Padahal masih siang teman-teman, jadi aku langsung lanjutin beres-beres mumpung pada kosong ya, jadi aku beres-beresnya bisa lebih leluasa gitu ya teman-teman ya. Nah itu yang di karung itu, alhamdulillah aku itu dapat oleh-oleh ya teman-teman, oleh-oleh dari Lampung. Mamaku datang ke sini, jadi aku itu dibawain beras, dan karena travelnya itu nggak muat banyak, jadi beras sama kue-kuenya juga nggak dapat banyak ya teman-teman, karena masih lebaran, jadi bawaan barangnya gitu nggak boleh banyak-banyak sama tukang travelnya gitu ya teman-teman ya. Jadi bawa secukupnya aja untuk sekedar oleh-oleh. Ini mulai sore ya teman-teman ya, jadi orang-orang itu udah pada mulai nongkrong di depan warung, dan aku juga udah mandi, lampu pop es udah aku nyalain. Aku lanjut jualan nyambi, maksudnya lanjut nyambi jualan pop es lagi ya teman-teman ya. Alhamdulillah karena cuacanya masih panas, alhamdulillah pop esnya juga lumayan rame ya teman-teman ya. Jadi ini aku lanjut bikin es gitu ya teman-teman. Alhamdulillah esnya juga masih rame ya teman-teman ya. Jadi dari tadi itu aku nggak bikin video warung gitu teman-teman, soalnya pas posisi lagi repot gitu, aku nggak sempat ngevideoin warung. Jadi pas lagi dua-duanya repot, jadi aku nggak ada waktunya buat ngambil pas video warung gitu ya teman-teman ya. Jadi yang keambil pas banget video pop es terus ya teman-teman.
Nah ini aku lanjut bikin es gitu. Setiap bikin es tuh pas banget, rasanya beda-beda ya teman-teman ya. Nah ini aku lagi lanjut bikin Milo. Kalau untuk Milo itu takarannya beda ya teman-teman ya. Takarannya Milo Denko atau Ovaltine itu, Denko putih, takarannya gulanya harus 1,5 sendok. Dan kalau untuk pop es yang lain itu takaran gulanya sama ya teman-teman ya. Terkecuali teman-teman yang pada beli pop es itu minta nggak manis atau ditambahin gula, itu baru beda. Kalau untuk takaran gula itu rata-rata 1 sendok gitu ya teman-teman ya. Nah ini anak aku ngambil videonya itu dari samping teman-teman, dari samping gang aku, samping gang warung gitu teman-teman. Jadi bukan pas posisi ada di samping warung. Nah ini gang warung aku ya teman-teman. Jadi tuh gang warung aku juga rame gitu ya teman-teman. Banyak orang-orang yang lagi pada nongkrong kalau sore. Nah ini posisi ada di depan warung. Ya kayak tadi yang nongkrong baru 2 orang teman-teman, ada yang pada ngopi, ada yang pada minum es gitu ya teman-teman ya. Nah alhamdulillah ini aku lanjut lagi bikin es lagi gitu ya teman-teman. Maaf teman-teman kalau bikin videonya itu atau ngomongnya itu aku agak berantakan teman-teman, soalnya aku nyambi-nyambi kadang ya lupa gitu ngomongnya teman-teman, jadi agak berantakan, maaf ya teman-teman ya. Ini aku juga bikin videonya dibantuin sama anak lanang aku gitu teman-teman. Nah ini es yang lagi aku bikin, es rasa Denko ya teman-teman. Toppingnya ini pakai topping cincau gitu teman-teman. Jadi kalau untuk topping itu suka-suka yang beli gitu ya teman-teman. Jadi Denko sama gudeg yang aku bikin ini teman-teman. Ini keadaan udah sore teman-teman, jadi jalanan itu udah mulai macet karena orang-orang itu pada kerja dan pada yang udah pada mandi mungkin pada jalan-jalan ke pasar gitu ya teman-teman, nyari makanan atau nyari cemilan. Karena kalau udah sore itu di daerah aku itu rame banget yang jualan makanan gitu teman-teman. Cuman sayang aku nggak bisa ke tempat yang orang-orang jualan gitu ya teman-teman, soalnya aku kan nggak ada yang nungguin dagangan. Kalau aku ke sono juga mesti naik motor, nggak ada yang nganterin dan nggak ada yang nungguin dagangan gitu ya teman-teman. Makanya aku itu jarang keluar-keluar gitu ya teman-teman ya. Cuman di warung-warung gitu terus teman-teman. Jadi ini untuk takaran es batunya, yang beli itu minta biasa aja. Jadi kalau minta yang kental itu sebenarnya agak ribet ya teman-teman, cuman ngerusak blender aja. Lebih gampangnya itu kalau bikin es itu, kalau yang es batunya nggak di blender itu gampang banget ya teman-teman. Udah gitu kan blendernya nggak gampang rusak gitu teman-teman. Nah ini aku langsung lanjut bikin es lagi ya teman-teman. Ini toppingnya itu topping keju dan rasanya Milo ya teman-teman. Milo topping keju teman-teman. Kalau untuk Milo topping keju itu aku jualnya harga 6.000 aja ya teman-teman ya. Nah ini aku lanjut teman-teman jualin kopi sama bikin keripik ya teman-teman. Jadi aku nyambi-nyambi sebisanya gitu ya teman-teman. Kalau orang-orang yang sini gitu, kalau misalnya aku lagi repot bikin es gitu, kadang ada yang bikin kopi sendiri, aku tinggal ngitung atau duitnya pas langsung digeletakin sendiri ya teman-teman. Tapi ini pas alhamdulillah aku udah kelar bikin es, jadi aku langsung bisa bikinin kopi 2 harganya 6.000 dan keripiknya 10.000 teman-teman. Keripik 10.000, kopinya aku jualnya harga satuannya itu 3.000-an, masih murah teman-teman. Tapi kalau untuk keuntungan kopi itu udah nipis gitu ya teman-teman, soalnya harga kopi rencengan kan itu udah mahal. Jadi aku jualnya juga masih 3.000. Sebenarnya udah untung nipis teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting lancar ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah aku langsung lanjut jualin warung ya teman-teman.
capek teman-teman, tapi aku jalanin ya teman-teman. Ini keadaan udah malam teman-teman, jadi aku bikin videonya itu sesempatnya sebisanya ya. Sempet sampai malam ya, aku jalanin sampai malam bikin videonya, jadi agak berantakan gitu, maaf ya teman-teman. Dan ini yang beli itu tukang ketoprak yang ada di dekat pasar, beli ke sini. Dan tadi bapak yang jual ke warung itu langsung lanjut beli teh ya teman-teman, teh manis panas gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah kalau untuk sehari itu air panas itu aku bisa masak 2 kali ya teman-teman. Ini udah tinggal dikit, paling nanti bentar lagi aku bikin buat malam itu, karena yang malam itu banyak yang bikin kopi juga ya teman-teman ya. Ini udah malam ya teman-teman, jadi itu yang pada nongkrong di warung itu ada yang udah pulang ke rumahnya karena habis tutup tokonya itu nongkrongnya di warungku. Jadi kalau yang nongkrong sampai malam di warungku itu biasanya orang-orang yang pada nonton TV, lanjut nonton bola, atau kadang-kadang temen-temennya suamiku yang ada di sini nongkrong itu malam sampai nutup. Kalau lagi ada temen-temennya pada nongkrong kadang nutup jam 2 atau jam 3. Kalau untuk tutup normalnya jam 1 itu aku udah tutup warung ya teman-teman. Terima kasih teman-temanku yang selalu mengikuti videoku sampai selesai. Bye bye. Wassalamualaikum.